Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Bahrul Ulum, nomor NIM saya 204 105 02 0023. Di sini saya akan menanggapi sebuah video yang dikirim oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI mengenai konsep dasar ekonomi Islam. Yang pertama, beliau menjelaskan mengenai ilmu ekonomi, definisi dari ilmu ekonomi. Apa sih yang dinamakan dengan definisi ilmu ekonomi itu? Yaitu sebuah ilmu, sebuah cabang ilmu yang mempelajari atau membahas tentang perilaku manusia dalam kegiatan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Sehingga ilmu ekonomi itu hanya mempelajari atau membahas tentang pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan primernya. Sehingga ilmu ekonomi itu hanya mempelajari keseharian manusia. Dan yang kedua, beliau menjelaskan tentang ekonomi Islam, definisi dari ekonomi Islam. Definisi dari ilmu ekonomi Islam itu sama saja dengan definisi ilmu ekonomi, akan tetapi hanya menambahkan, yaitu berdasarkan atau untuk mencapai falah atau kebahagiaan atau kepuasan berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Sehingga ekonomi Islam itu hanya berprinsip atau hanya berpegang teguh pada nilai-nilai yang dalam Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Kemudian ketika sudah keluar dari empat tersebut, sehingga tidak lagi dinamakan dengan ekonomi Islam, atau bisa dinamakan dengan ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Dan di video tersebut beliau juga menjelaskan mengenai perbedaan ekonomi Islam, kapitalis dan sosialis. Di situ beliau menjelaskan ada 5 perbedaan. Yang pertama yaitu bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah dan ijtihad ulama, itu ekonomi Islam. Sedangkan kapitalis hanya bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Begitu pula dengan sosialis dan seterusnya. Dari situ kita bisa ambil kesimpulannya bahwasannya ekonomi Islam itu hanya bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah dan ijtihad ulama. Sedangkan kapitalis itu hanya bersumber dari pemikiran atau pengalaman atau logika dari manusia dalam pengalamannya atau dalam yang pernah dilakukan oleh manusia itu tersendiri, yaitu kapitalis dan sosialis. Dan perbedaan antara sosialis dan kapitalis itu kompetisinya. Kompetisi dari kapitalis itu usahanya bebas dan melahirkan monopoli, sedangkan sosialis tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan. Itulah sosialis. Dan seterusnya yang telah Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI yang beliau jelaskan di video di dalam channelnya Wadud TV. Dan yang kemudian itu mengenai sumber ekonomi Islam. Sumber ekonomi Islam itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, dan yang kedua As-Sunnah, dan yang ketiga Al-Ijma', dan yang keempat yaitu Al-Qiyas. Al-Quran sendiri mungkin sudah tidak asing lagi. Yang kedua As-Sunnah, yaitu perilaku atau pekerjaan yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga yaitu Ijma', yaitu kesepakatan dari para ulama. Dan yang keempat yaitu Al-Qiyas, yaitu mengkiaskan atau menyamakan sebuah permasalahan tersebut dengan permasalahan yang sedang terjadi. Itulah qiyas. Dan yang selanjutnya itu dasar-dasar ekonomi Islam. Mengapa kita perlu memahami dasar-dasar ekonomi Islam? Apabila kita membangun sebuah rumah dan kita tidak mempunyai pondasi yang kuat, maka rumah atau bangunan yang kita bangun akan cepat roboh atau cepat ambruk. Karena kenapa? Karena pondasi yang kita bangun tidak begitu kuat. Sama halnya dengan ekonomi Islam. Kita perlu memahami dasar-dasarnya terlebih dahulu untuk menguatkan ilmu yang nantinya
membahas tentang ekonomi Islam. Dan ketika kita tidak paham dengan dasar-dasarnya terlebih dahulu, maka kita akan cepat mudah untuk lupa atau sulit untuk memahami selanjutnya mengenai materi-materi ekonomi Islam. Dasar-dasar ekonomi Islam itu ada 6. Yang pertama yaitu tauhid, keesaan Allah. Yang kedua as-siddiq, amanah, jujur dan tanggung jawab. Dan yang ketiga menguasai atau mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat al-adlu, yaitu adil. Yang kelima tawazun, keseimbangan. Yang keenam yaitu at-ta'awun, tolong menolong. Itulah dasar-dasar ekonomi Islam. Dan yang kemudian yaitu prinsip ekonomi dan Islam bebas dan maghrib, bukan maghrib yang kita lakukan pada sholat maghrib, bukan, akan tetapi maghrib itu adalah sebuah singkatan dari al-maisir, yaitu judi. Yang kedua yaitu gharar. Yang terakhir yaitu riba. Sehingga prinsip-prinsip ekonomi Islam itu ada 3 yang disingkat menjadi maghrib. Itulah prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Jadi kita mudah untuk memahami prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam karena ada singkatannya, yaitu maghrib. Itulah apabila kita lupa, kita harus ingat kepada sholat maghrib untuk mengingatkan mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam dan Islam bebas dari maghrib. Itulah prinsip-prinsip dari ekonomi Islam. Dan yang terakhir yaitu karakteristik ekonomi Islam. Karakteristik ekonomi Islam itu sudah dijelaskan oleh Bapak Dr. Abdul Wadid, yaitu ada 8. Yaitu diantaranya ekonomi Islam terikat dengan akidah, syariat dan akhlak. Yang kedua harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Dan yang ketiga yaitu larangan maisir, gharar dan riba. Itu adalah salah satu karakteristik ekonomi Islam. Dan di video Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis itu ada 8. Mungkin sudah beliau jelaskan sangat terperinci. Saya hanya bisa menanggapi sebuah yang mungkin perlu kita pahami, hanya sebatas kita memahami saja. Itulah tanggapan dari saya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.